Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u al-intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair wa dalala 'alal huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para sayyid, para hujjaj, jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mu'minin beserta seluruh jajarannya. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin malam Selasa, yaitu pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah sampai kepada Sunanul Wudu. Semoga Allah SWT menjadikan ini ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi bidaraini. Amin. Cukup besar ini, Ustaz Irfan? Cukup ya? Apa kurang? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu as-sunanul lati fi athna'i ghaslil yadain. Betul, Ustaz Irfan di sini ya? Jadi masih pembahasan sunnah-sunnah wudu yang banyak sekali ya. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas sunnah wudu ketika membasuh muka, dan sekarang as-sunanul lati fi athna'i ghaslil yadain artinya sunnah-sunnah wudu yang ada ketika membasuh kedua tangan. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan, apa saja yang sunnah dilakukan. Tapi sekali lagi ini sunnah ya, sebagai pelengkap penyempurna wudu kita. Adapun sahnya ya cukup yang kemarin 6 itu ya, mulai dari niat, basuh muka, kedua tangan sebagian kepala atau rambut, kaki, dan tartib, itu cukup. Nah, insya Allah tadi sudah bilang Ustaz Irfan, insya Allah nanti di akhir materi kita akan praktek wudu ya, setelah kita baca materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayyabtadi'a minal kaffain. Nah, jadi ketika kita membasuh kedua tangan, sunnahnya diawali ayyabtadi'a, diawali minal kaffain, dari kedua telapak tangan, sunnahnya ya. Idza kana yasubul ma'a ala nafsihi, jika memang air itu dia siram dengan sendirinya. Maksudnya kalau kita wudu sendiri, nyiduk air terus kita siram sendiri, nah, tangan kita ini ketika wudu, sunnahnya mulai dari ujung kuku atau telapak tangan, dari ujung kuku pastinya ya, ujung kuku terus naik ke sikut ya, lewat sikut maksudnya. Wa idza sabba alaihi ghairuhu wa mithluhu sunbur. Nah, tapi gimana kalau airnya itu dituangkan oleh orang lain, diguyur sama orang gitu, dibantuin. Kayak misalkan wudunya dari botol, nah, orang yang nuangin air botolnya, kita yang wudunya. Wa mithluhu sunbur, kata beliau, termasuk wudu dibantu orang lain adalah ketika kita wudu itu pakai keran. Nah, jadi dibedakan wudu pakai keran sama nyiduk pakai gayung tuh. Nah, jadi kalau nyiduk pakai gayung mah dianggap wudu sendiri, tapi kalau pakai keran dianggap dibantu orang lain. Fayabtadi'u bil mirfaq, maka memulai dari arah sikutnya, dari sini. Nah, jadi dari atas ke bawah.
Ini satu pendapat. Kalau nggak salah ini pendapatnya Imam Romli ya. Jadi kalau wudu sendiri termasuk nyiduk gitu pakai gayung, yang pertama kali dibasuh adalah ujung jari naik sampai ke ya lewat sikut. Tapi kalau diguyurin sama orang, termasuk juga pakai keran, itu sunnahnya mulai dari sikut terus turun ke bawah ke ujung jari. Ini ada footnote-nya nih, kita lihat ya. Hadza 'inda Ramli, ya, ini footnote-nya nomor 1. Jadi hadza 'inda Ramli, jadi pembedaan cara membasuh tangan ini, kalau sendiri lewat ujung jari dulu, kalau dibasuhin orang lewat sikut dulu, ini pendapatnya Imam Romli ya, ulama kita juga ya. Wa amma inda Ibnu Hajarin, adapun pendapatnya Imam Ibnu Hajar, ini dua ulama yang hidup semasa dan biasanya selalu berbeda pendapat ya. Wa amma inda Ibnu Hajarin fa mutlaqan yabda'u bil usbu' atau bil asabi' fil yadaini war rijlain. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar itu mutlak nanti. Apa maksudnya mutlak? Baik wudu sendiri atau dibantu orang lain, sunnahnya yabda'u bil asabi'. Mulainya adalah dengan ujung jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Ini. Jadi yang ada di matan, yang ada di atas itu ikut pendapatnya Imam Romli ya, yang membedakan antara ujung jari dulu ataukah sikut dulu. Nah, itu dibedakan apakah dia wudu sendiri atau dibantu orang lain ya. Termasuk dibantu orang lain ya, termasuk atau dianggap dibantu orang lain adalah ketika wudunya pakai keran. Ya, pakai keran atau yang lainnya, shower gitu ya. Baik, ini yang pertama. Itu pendapatnya Imam Romli. Adapun pendapatnya Imam Ibnu Hajar, kata beliau enggak. Mau dibantu orang atau sendiri, mau pakai keran atau pakai shower, tetap sunnah itu dimulai dari ujung jari. Baru naik ke sikut. Wa yaqulu 'inda ghuslil limna, dan dianjurkan membaca doa ini ketika membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalku melalui tangan kananku. Wadkhilnil jannata bighairi hisab. Ya, dan masukkanlah aku surga tanpa hisab. Doa, Pak. Ini doa ya. Walaupun makanya kata para ulama itu, ketika kita doa ya yang harus dihadirkan itu keagungan Allah, kemaha rahmanan Allah, kemaha rahiman Allah. Itu yang harus dihadirkan ketika doa ya, Pak. Jadi bukan kelakuan kita, bukan amal kita ya. Ini kan doa kayak gini malu sebenarnya, Pak. Wadkhilnil jannata bighairi hisab. Ini kan malu, Pak. Karena jamaah aja telat tadi kan. Pengen masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau lihat amal kita nih ya malu bener doa kayak gini gitu ya. Tapi ya sekali lagi ketika doa ya kita menghadirkan kasih sayang Allah Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Jadi kalau minta sama Allah ya jangan nanggung-nanggung. Minta yang VVIP, yaitu surga Firdaus ya. Itu memang menghadirkan keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahadermawanan Allah ya. Jadi nggak melihat diri kita. Wa yaqulu 'inda ghuslil yusra, dan membaca doa ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu antu'tiyani gitu ya, harusnya antu'tiyani atau yu'ti, antu'tiyani kitabi bishimali ya. Aku berlindung kepadamu dari engkau memberikan kepadaku catatan amalku. Kitab ini catatan amal ya, bishimali melalui tangan kiriku, aumi wara'i dhahri atau dari belakang punggungku ya. Karena memang ini indikator ya Pak, ini indikator bahwa ketika pembagian kitab nanti kan di akhirat ada pembagian rapot ya. Semuanya punya catatan amal masing-masing. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada juga yang dikasih dari belakang
punggungnya. Fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Jadi ini minta kepada Allah, mudah-mudahan waktu bagi rapot tuh di akhirat minimal kita nerima pakai tangan kanan. Itu indikasi keselamatan. Urusan ranking 1 2 mah Allah. Itu mah kayaknya ya jauh bener dari kita mah gitu. Udah yang penting mah nerima tangan kanan aja. Itu kan indikasi naik kelas gitu, aman sudah. Urusan ranking 1 2 mah antar aja itu mah ya. Yang penting selamat dulu. Yang penting selamat ya. Karena kalau nerima lewat tangan kiri atau belakang, udah itu mah gak naik kelas itu. Di neraka gitu kan. Nauzubillah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, at-tayamunu. At-tayamun artinya mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Fayaghsilul yumna tsummal yusra. Maka sunnah nanti membasuh yang kanan dulu baru yang kiri. Nah, jadi tayamun ini sunnah di 2 anggota, yaitu tangan dan kaki ya. Ketika membasuh tangan dan kaki, sunnah tayamun, membasuh yang kanan dulu baru yang kiri. Tapi di anggota yang lain, walaupun itu sepasang kayak kuping atau apa, itu nggak sunnah ya, nggak sunnah tayamun. Tapi sunnahnya dibasuh duf'atan wahidah. Sunnahnya dibasuh sekaligus bareng gitu. Makanya nanti waktu ngusap kuping itu ya bareng gitu. Gak usah kanan dulu, terus kiri gitu ya. Mungkin dia pakai kias kali, dikiaskan ke tangan atau ke kaki gitu ya. Karena memang 2 kan organ anggotanya itu. Enggak, jadi tayamun ini sunnah hanya di tangan dan di kaki. Selain tangan dan kaki tidak sunnah tayamun, jadi dibasuh berbarengan. Tapi tayamun juga ini hanya sunnah saja. Seandainya ada orang yang wudunya kiri dulu baru kanan, ya sah juga gitu ya. Cuma paling ya viral nanti. Sama kayak nengok ketika sholat, yang wajib itu kan ucapan salamnya. Adapun iltifatnya, nengoknya kanan dan kiri itu sunnah gitu ya. Jadi kalau salam tanpa nengok pun ya sah gitu salatnya. Tahu-tahu berdiri aja gitu kan. Ternyata udah salam dia, tapi salamnya nggak nengok. Sebagaimana sunnahnya kanan dulu baru kiri. Ya, kalau seandainya ada yang ngerubah gitu, dia salam pertama ke kiri, salam ke kanan salam kedua ke kanan, ya nggak masalah. Sah salatnya. Selama tidak diniatkan main-main, tala'ub. Kalau tala'ub ya nanti batal karena main-mainnya itu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga ad-dalku. Dalku itu mengusap-ngusap ya, atau memijat lah ya. Supaya kotoran itu jatuh ketika wudu. Yang keempat at-takhlil, menyela-nyela. At-takhlilu lil asabi', menyela-nyela jari-jari. Bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apapun silahkan. Jadi menyela-nyela jari ini bagaimanapun caranya boleh. Dapat sunnah, dapat aslus sunnah, dapat asal sunnah. Walaupun nanti wal afdal, kalau pengen dapat kesempurnaannya, kesempurnaan sunnah itu bitashbik, yaitu dengan cara tashbik. Apa itu tashbik? Dan tashbik adalah wad'u ihdahuma 'alal ukhra, meletakkan satu tangan di atas yang lain. Kayak gini berarti. Gini ya. Jadi sunnahnya, afdolnya seperti ini. Afdolnya seperti ini. Tapi sunnahnya bagaimana caranya boleh. Dia nyela-nyelanya kayak gini misalkan, nggak apa-apa. Atau mau dia satu-satu kayak gini, ya nggak masalah, boleh. Tapi sunnahnya seperti ini. Kalau kanan dulu berarti gini ya. Jadi basuh gitu. Tasbih seperti ini, tasbih. Nah, ini namanya tasbih ya. Nyela-nyela lewat atas tangan ya, lewat atas tangan seperti ini. Ini sunnah afdalnya seperti ini. Nah, ini yang kelima, yang keempat. Yang kelima itolatu tahjil, memanjangkan basuhan tangan. Jadi tahjil itu memanjangkan basuhan tangan dan kaki, itu tahjil. Kalau ghurrah, itolatul ghurrah itu melebihkan basuhan di wajah. Makanya hadisnya kan ummati ghurrun muhajjalin atau ghurran muhajjalina min atharil wudu, kama qila fil hadis. Maknanya seperti itu ya, bahwa umatku kata Rasulullah SAW nanti di akhirat itu bisa ditandai, diciri dengan sisa cahaya yang muncul di muka, tangan dan kakinya, sisa dari wudu mereka, min atharil
wudu, sisa dari wudu mereka gitu ya. Semakin sering wudu semakin terang ya. Yang jarang wudu ya adalah 5 watt 6 watt gitu. Taib, ini italat tahjil ila nisfil adud, ila nisfil adud. Nah, jadi sunnah melewati sikut wajib. Lewat sikut kan belum tentu sampai setengah, apa namanya ini? Apa sih? Bahasa Indonesianya apa sih ini? Lengan ya. Kalau ini apa? Tangan. Ini tangan, ini lengan ya. Taib. Ya kalau bahasa Arabnya ini sa'id, ini kaf, ini sa'id, ini mirfaq, ini adud, ini katif. Bahasa Arabnya ya. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak tahu saya. Ya taruhlah lengan ini. Nah, jadi wajibnya itu melewati sikut. Wajibnya melewati sikut. Lewat sikut walaupun 1-2 cm cukup. Itu wajibnya. Tapi sunnahnya ila nisfil adud, sampai setengah lengan. Segini ya. Wal akmalu ilal katif, wal akmalu ilal katif, dan sempurnanya sampai bahu segini. Makanya kalau wudu ya buka baju ya, pakai kaos saja gitu ya, pakai kaos. Nah, biar lebih leluasa. Itu kalau mau sempurna, sempurna dengan sunnah. Tapi kalau mau sahnya aja, fardunya aja, rukunnya aja ya lewat aja sikut sedikit gitu ya. Itu cukup. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, tahrikul khatim alladzi yasilul ma'u tahtahu. Nah, yang pakai cincin ya. Yang pakai cincin ketika wudu itu sunnah digerakkan, tahrik. Nah, jika memang cincinnya longgar, seandainya nggak digerakkan pun air itu masuk ke sela-selanya ya. Masuk ke sela-selanya. Makanya di sini tahrikul khatim alladzi yasilul ma'u tahtahu, menggerakkan cincin yang longgar sehingga tanpa dilepas pun itu air bisa masuk ke selak-selaknya, ke bagian jari yang tertutup oleh cincin tadi. Fa idza lam yasil, kalau cincinnya kenceng ya, sekira nggak digerakkan itu air nggak masuk, fayajibu tahrikuhu, maka wajib menggerakkan cincinnya gitu. Ya kalau nggak mau ribet gerakin ya copot aja dulu. Ya copot. Karena nanti kalau misalkan pakai cincinnya kenceng, ya ini umum baik laki-laki maupun perempuan ya. Yang sering kan ibu-ibu tuh pakai cincin gitu. Nah pas wudu itu kalau bisa copotnya dulu. Tapi kalau takut hilang ya cukup digerakkan. Tapi intinya kalau cincinnya itu kenceng lalu kemudian nggak digerakkan sehingga air wudu nggak sampai ke bawah cincin, wudunya nggak sah. Karena ada sebagian tangan yang tidak terbasuh air wudu ya, termasuk cincin, gelang atau jam gitu ya. Nah, yang wudunya nggak lepas gelang, nggak lepas jam, itu nanti harus digerakkan. Kalau emang kenceng tuh gelangnya tuh, sekiranya kalau nggak digerakin air nggak masuk. Tapi kalau gelangnya longgar, cincinnya longgar, nggak digerakin pun air masuk dengan sendirinya, itu tetap sunnah digerakkan gitu ya. Nah ini yang keenam. Yang ketujuh, al-muwalatu baina ghuslil wajhi wal yadain. Artinya bersambung, berkelanjutan langsung mualah ini ya. Nah, langsung membasuh mualah antara membasuh muka dengan membasuh kedua tangan. Jadi mualah itu standarnya kita membasuh tangan sebelum muka itu kering. Itu mualah. Sama selanjutnya. Mualah antara tangan dengan kepala, kita sudah mengusap kepala sebelum tangan ini kering. Tapi hukumnya cuma sunnah aja. Hukumnya cuma sunnah bagi orang yang sehat. Tapi nanti buat yang lagi sakit dalam arti kayak salisil baul atau mustahadah, itu harus mualah, wajib maksudnya. Tapi buat yang sehat, mualah ini sunnah saja. Misalkan kita wudu di rumah, baru selesai basuh tangan, air habis. Udah, kita lanjut ke masjid. Ya, kita lanjut ke masjid. Begitu nyampe masjid, ternyata tangan kita udah kering. Yang tadi kita basuh di rumah tuh, karena mungkin jauh atau cuaca lagi panas gitu ya. Sampai masjid udah kering. Ya sudah, sampai masjid kita tinggal lanjut kepala, kuping dan kaki. Oh, berarti nggak mualah dong. Karena tadi tangan sudah kering sebelum basuh kepala atau sebelum mengusap kepala atau rambutnya, nggak apa-apa. Karena memang kita orang sehat, bukan salisil baul, bukan mustahadah kalau perempuan, maka mualah itu sunnah saja gitu ya. Jadi boleh Pak ya, boleh wudu di dua tempat misalkan ya, di rumah
sepotong ya, setengah di sini setengah. Yang penting ketika jalan dari rumah ke masjid jangan kentut. Ya, kalau jalan ke masjid kentut ya batal yang tadi itu, ya. Kan belum selesai wudunya gitu kan. Ya walaupun belum selesai. Jangan kan yang belum selesai, orang yang udah selesai aja kalau kentut batal, apalagi ini yang setengah gitu kan. Baik. Jadi syaratnya itu ya. Jadi mualah nggak wajib, mualah tidak wajib. Makanya nanti termasuk di mandi kan, termasuk di mandi, mualah tuh nggak wajib. Ya, nanti kalau misalkan lagi nginep di rumah mertua ya, terus ibadah sama istri gitu, nah, kalau malu ntar pagi kelihatan basah rambut, ya udah malam tuh niatin mandi junub gitu ya. Tapi karena dingin udah nggak apa-apa, kepala aja dulu gitu ya. Nah, ntar subuh tinggal badan gitu ya. Jadi pagi kan nggak basah ini kita rambut kita, jadi nggak dicurigai gitu. Gimana? Boleh kayak gitu, jadi sepotong-sepotong boleh ya. Jadi boleh ada jeda dalam wudhu atau dalam mandi. Itu namanya tidak mualah. Tapi mualah sunnah ya, mualah sunnah. Yang terakhir ke-8, at-tasrifu fi ma madha, menigakalikan semua yang sunnah tadi. Jadi tasbih sunnah 3 kali ya kan? Kan memang basuhnya 3 kali. Tasbih 3 kali. Tapi kalau basuhnya sekali ya berarti cuma sekali. Baik, itu yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat, as-sunanul lati fi athna'i mashir ras. Kesunahan-kesunahan yang ada ketika mengusap. Masah itu mengusap ya. Nah, maka sunahnya diusap. Wajibnya itu diusap, bukan dibasuh gitu. Fi athna'i mashir ra'si, ketika mengusap kepala atau rambut di area batas kepala. Baik. Yang pertama, mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala ya, rambut yang ada di kepala itu sunnah, walaupun wajibnya cuma sebagian, bahkan mazhab kita walau sya'ratan, walaupun 1 helai rambut itu cukup ya, cukup gini doang terus cukup sudah. Tapi sunnahnya seluruh kepala atau rambut. Bagaimana cara sunnahnya? Jadi pokoknya sunnahnya mengusap seluruh kepala, semua kepala, mau gimana pun caranya ya, mau diuwek-uwek gini kayak terserah sudah. Tapi sunnahnya kata beliau, wa yusannu bi ayyadha'a ibhamaihi ala sudghaihi. Nah, jadi sunnahnya itu dia meletakkan kedua ibu jarinya di pelipis. Pelipis ini ya. Sinilah ya. Wa yulsiku sabbabataini bi ba'dihima. Lalu kemudian menempelkan kedua telunjuknya begini. Wa yabda bil mashi min muqaddimatir ra'si ila akhirih. Kemudian mulai ngusap dari depan ke belakang. Wa yuruddahuma ilal muqaddimah, lalu kemudian dikembalikan lagi ke depan. In kana sya'ruhu yang qalib, kalau memang rambutnya memungkinkan. Kalau memang rambutnya memungkinkan. Yang qalib ini dia bisa balik lagi. Nanti kebalikannya ada rambut-rambut yang muja'ad. Muja'ad itu kayak rambut teman-teman Afrika itu. Keriting, terus keritingnya keras ya. Nah, kalau di kita mungkin teman-teman yang ada di Papua ya, kan keriting tuh, ikal apa rambutnya itu, muja'ad kalau bahasa Arabnya ya. Tapi keritingnya keriting keras itu nggak bisa dibalikin gitu ya, nggak bisa dibalikin. Atau mama misalkan ya, wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan, tapi kalau misalkan rambutnya nggak bisa dibalikin lagi, kenapa qasiran jiddan misalkan, karena pendek sekali ya habis digundul gimana balikinnya, nggak ada rambutnya gitu. Au tawilan, atau panjang sekali, kasya'ril mar'ati, seperti rambut perempuan atau cowok yang gondrong misalkan, wala yurudduhu, ya jangan dibalikin lagi, cukup ke belakang aja, nggak usah dibalikin lagi mah serem gitu ya, ngeri. Iya, apalagi wudu subuh gitu. Jadi caranya ini tangan, ibu jari kita taruh di pelipis ini cara sunnahnya. Kalau caranya gimana aja cerah, mau gini juga nggak apa-apa, cerah ya. Tapi cara sunnahnya kata beliau, kedua ibu jari ini jempol di pelipis, lalu ini kita rapatkan, mulai ngusap. Pastinya setelah dibasahin ya, ngambil air gitu, kita seperti ini. Nah kalau rambutnya pendek kayak gini, bisa dikembalikan lagi ya, balikin lagi seperti ini. Balik lagi. Tapi kalau yang gondrong jangan, gitu ya. Ambil lagi 3 kali kan, gini lagi. Walaupun nanti sunnahnya sambil kuping ya, jadi ngambil air gitu, kita praktekin, belakang ke depan langsung ke
Cara yang kedua gitu juga. Itu caranya membasuh seluruh kepala. Wa yaqulu indahu, dan membaca doa ketika mengusap seluruh kepala, Allahumma ghashini birahmatik, ya Allah liputilah aku dengan rahmatmu, wanzil alayya min barakatik, dan turunkanlah kepadaku dari keberkahanmu, wa adhillani tahta dhilli arsyika, dan naungilah aku di bawah naungan arsymu, yauma la dhilla illa dhilluk, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsymu. Ya, ini ketika di mahsyar, Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkanlah rambutku, wa basyari, dan kulitku, wa basyari ya, dan kulitku, alan nar, untuk masuk neraka. Jadi minta doa, maksudnya doa minta supaya rambut dan kulit kita tidak tersentuh neraka. Nah, ini doanya. Yang kedua, mashul udhunaini ma'ar ra'si, mengusap kedua kuping berbarengan dengan mengusap dua kuping berbarengan dengan kepala. Coba lihat di footnote-nya, ada pendapat siapa ini? Iya, jadi ngusap kepala dulu baru kuping gitu ya. Mashul udhunaini ma'ar ra'si khurujan min khilafi may yaqulu innal udhunaini minar ra'si. Jadi sunnah juga mengusap kedua kuping berbarengan dengan mengusap kepala. Yang tadi saya praktekin tuh. Apa hikmahnya? Khurujan, keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan innal udhunaini minar ra'si. Jadi kedua kuping ini termasuk kepala. Nah, maka ketika sunnah mengusap seluruh kepala termasuk kuping, karena dua kuping ini termasuk kepala. Jadi emang kuping ini dibawa kemana-mana. Yang pertama, waktu kita basuh muka, dia sunnah juga dibasuh. Kenapa? Karena sebagian ulama bilang kuping ini bagian dari muka. Ketika basuh kepala pun dia sunnah dibasuh, karena ada ulama yang bilang kuping ini bagian dari kepala. Jadi emang diperdebatkan dia, direbutin gitu ya. Ada yang bilang ini dari muka, ini dari kepala. Ya makanya totalnya kurang lebih 9, bahkan ada yang bilang 12 nanti kuping itu ya dibasuh. Nah ini kuping. Yang ketiga, al-mualatu baina ghaslidaini wa masyar ra'si. Cara membasuh kuping bareng kepala tadi itu, pas ke belakang, ke depan, terus muter ke kuping gitu ya. Nah, jadi ke belakang, ke depan, lanjut ke kuping gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mualah. Ya, mualah yaitu membasuh anggota setelahnya. Mualah adalah membasuh anggota setelahnya sebelum anggota sebelumnya kering. Itu makna mualah ya. Jadi berlanjut lah gitu, langsung membasuh anggota selanjutnya. Al-mualatu baina ghusl yadaini wa mashir ra'si. Ya, jadi langsung membasuh atau mengusap kepala setelah membasuh kedua tangan. Yang keempat, at-tatslitsu fi ma madha, meniga-kalikan yang telah disebutkan tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, al-khamis ya. Al-khamisu as-sunanul lati ba'da mashir ra'si, kesunahan setelah mengusap kepala. Yang pertama, mashul udhunain. Iya. Kan habis ngusap kepala, kita ngusap kedua kuping gitu ya. Wa yaqulu indahu, dan membaca doa ketika mengusap kedua kuping, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Gitu ya. Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang mendengarkan perkataan ya, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang paling baik. Nah, jadi enggak semua ucapan omongan diikuti, tapi fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ya Allah dengarkanlah kepadaku yang memanggil ke surga, munadi ya. Munadiyal jannah, panggilan ke surga, fil jannah, di surga, ma'al abrar, bersama orang-orang yang saleh.
Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, usuiddar, dan tempat kembali yang buruk. Dar itu rumah ya, tempat kembali, usuiddar, dan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka ya. Masya Allah. Wa yamsahuhuma tis'a marrat, tuh kan, 9 kali kuping dibasuh nih, diusap. Waktu habis di kuping ya. Wa yamsahuhuma tis'a marrat. Jadi mengusap kedua kuping ini sebanyak 9 kali. Salasan istiqlalan, 3 kali secara mandiri, bima'in jadidin, dengan air baru. Air baru ini maksudnya bukan basah sisa ngusap kepala, bukan. Selesai ngusap kepala 3 kali, itu kayak tadi kita ngambil air lagi. Ngambil air lagi ya. Kalau usap kuping mah cukup 2 aja kali ya. Karena kan cuma 2 jari ini. Gitu. Jadi nggak usah semua yang dibasahin, cukup ibu jari dan telunjuk. Caranya gimana? Bi'ayyumirra musabbihataihi fi ma'atifil udhun. Ya, dia menjalankan, kita yang wudu, yumirra itu menjalankan, musabbihataihi kedua telunjuknya, fi ma'atifil udhun, di lekukan kuping bagian dalam nih. Jadi kita jalanin tuh. Kan banyak jalan nih Pak ya, kayak area balap Tamiya apa tuh, mobil tuh, lekuk-lekuk kan. Nah, kita jalan ke situ tuh. Jadi telunjuk ini bagian dalam. Wa yumirra bi ibhamaihi, kemudian dia menjalankan kedua ibu jarinya ala zahiri udhunaihi, di atas bagian zahir kupingnya, bagian luar gitu ya. Jadi telunjuk buat bagian dalam, ibu jari buat bagian luar. Ambil air gitu, gini. Nah, jadi dia ngambil bagian luar. Ambil lagi. Ambil lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan salasan istiqlalan ya, membasuh dia sebanyak 3 kali dengan air baru. Wa salasan lissimakhaini bima'in jadid. Nah, 3 kali lagi khusus untuk lubang kuping ya. Kadzalika bi ayyudkhilal musabbahataini fi kharqail udhunain. Jadi 3 kali khusus bagian dalam. Gitu ya. Nah, coba kita lihat nih di wa ba'duhum yaqulu yudkhilu khinsirain. Nah, jadi ada 2 pendapat. Ketika jadi somakhain ini, somakhain lubang kuping ya. Jadi somakhain itu lubang kuping. Jadi setelah kupingnya dibasuh 3 kali, diusap 3 kali, jadi khusus lubangnya itu 3 kali juga. Tapi di sini beliau pakai telunjuk, tapi di footnote-nya tadi sebagian ulama bilang pakai khinsir. Apa namanya? Kelingking. Gitu ya. Fi kharqail udhunain, ya, di 2 daun kuping. 6 kan? 6 tuh. Wa thalasan istidharan bi batinil kaf, dan 3 kali lagi istidharan. Istidharan ini lebih mempertegas gitu ya. Bi batinil kaf, dengan telapak tangan, bima'in jadidin aidan, dengan air yang baru juga. Jadi setelah seperti ini ya, atau pakai ini, jadi jauhnya terdalam, kasihan juga gitu ya. Ambil lagi 3 kali. Tadi kan yang 3 kali pertama nggak pakai telapak tangan, nggak, cuma jari ini aja 2 kan. Ini buat dalam, ini buat belakang. Nah, yang 3 kali terakhir baru pakai batinul kaf, telapak tangan. Gini. Gitu ya. Istidharan itu seperti ini. Pakai air pakai air. Jadi 9. Ditambah yang bareng muka 3, 12. Ditambah yang bareng kepala 3, 15. Masya Allah. Bersih kuping ya. Ini kalau mau sempurna kayak gini, kita paling yang pertama paling
atau minimal kita 9 kali. Ya, 3 bareng muka, 3 bareng kepala, dan 3 dia sendiri. Jadi yang somakhain sama istidhar ini jarang dipakai. Jarang dipakai ya. Kita paling minimal maksimal 9 kali. Silakan sekali pakai nggak apa-apa ya. Taib. Ini yang pertama ya, sunnah ketika membasuh kuping. Yang kedua, mashur raqabah. Ini khilaf nanti diperdebatkan. Apakah setelah mengusap kuping itu sunnah mengusap leher, tengkuk ya? Indal a'immah, makanya sini kata beliau menurut sebagian imam, diantaranya Imam Al-Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i, itu sunnah. Menurut 3 imam ini, Imam Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Rafi'i, sunnah ya. Wa yusannu bil yadil yumna, dan sunnah pakai tangan kanan. Jadi setelah kuping tadi banyak ya, ngambil air, stop sini. 5 rawahu, ini di footnote-nya nomor 2. Kenapa para imam ini mensunnahkan? Karena ada riwayat dari Imam Ahmad. Ada riwayat hadis 5 rawahul Imam Ahmad. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Daud. Min hadis Talha bin Musrif, dari hadis Talha bin Musrif an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, annahu, sesungguhnya kakeknya ini, ya kakek dari Talha bin Musrif, ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu, mengusap kepalanya, hatta balagal kuzal. Kuzal ini ya bagian belakang kepala kayaknya ya, wallahu alam. Wa mayalihi min muqaddamil unuq, dan yang sekitar situ dari bagian depan muqaddam unuq, bagian depan leher ya, tengkuk gitu. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis al-Habir manassuhu ba'da dzikr hadis min Raqabah. Ini komentarnya Imam Ibnu Hajar ya dalam Talkhis al-Habir. Kata beliau, lam yadhkuri Syafi'i mashar raqabah. Jadi Imam Syafi'i tidak menyebutkan mengusap leher, tengkuk. Wa qala ashabuna huwa sunnatun. Tapi ashab ini artinya para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Yang kadang memang berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri itu nggak menyebutkan ada kesunahan mengusap tengkuk atau leher, tapi pengikut beliau, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i berkata sunnah ya. Di antaranya 3 imam di atas tuh, Imam Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Ar-Rafi'i. Wa ana qara'tu juz'an rahu Abu Husain bin Faris bi isnadihi an Fulayh bin Sulaiman an-Nafi an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada riwayat ya, ini dinisbatkan ke Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Baik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a, siapa orang yang berwudu, wa masaha biyadaihi, kemudian mengusap dengan kedua tangannya. Kalau di riwayat ini dengan kedua tangannya, tapi kata beliau di atas cuma dengan tangan kanan. Ala unukihi, mengusap lehernya dengan kedua tangannya, gini berarti ya. Uqiyal ghalla yaumal qiyamah, dia akan diselamatkan dari kedahsyatan pada hari kiamat, ketakutan pada hari kiamat. Waqala, kata beliau, hadza insyaallah haditsun sahih. Kata beliau, insyaallah ini hadisnya hadis sahih. Ini pendapat yang mendukung mengusap tengkuk dalam wudu. Waqala Imam Syaukani, tapi Imam Syaukani punya pendapat, lam yathbut fi dzalika syai'un yusafu bis-sihhati awil hasan. Tapi kata Imam Syaukani, enggak ada tuh dalil atau riwayat yang bisa disifati dengan sahih atau hasan, gitu ya. Itu Imam Syaukani. Wa qad dzakara Ibnu Hajar fi talkhis hadis. Walaupun nanti Ibnu Hajar mengatakan beberapa hadis dalam Talkhisul Habir, nama kitab. Wa hiya wa in lam tablugh darajatal ihtijaj biha faqad afadat anna lidzalika aslan. Ya, walaupun hadisnya itu tidak sampai bisa dijadikan dalil, tapi minimal ada
ada dasar dalil bagi orang yang mensunnahkan. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, inna mashar raqabati bid'atun wa inna hadithahu maudhu'. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi. Nah, itu biasa sudah ya, kalangan ulama biasa berbeda pendapat. Jadi beliau nggak sependapat dengan Imam Ghazali. Nah, bahkan kata beliau, ngusap leher ketika wudu itu bid'ah. Hadisnya maudhu', palsu katanya ya. Imam Ibnu Qayyim dalam hadis berkata, lam yasihha anhu fi masir raqabati hadithun albattah. Dan Ibnu Qayyim bilang sama sekali tidak ada hadis sahih dalam dalil mengusap leher dalam wudu gitu ya. Tapi ala kulli hal ada dua pendapat ya. Imam Nawawi menganggap itu bid'ah, hadisnya palsu. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan tidak ada hadis sahih dalam mengusap leher ketika wudu. Tapi tiga imam ini diantaranya Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan Imam Abu Daud. Nah, itu ya. Biasa ya dalam fikih ya. Jadi kalau nggak beda pendapat bukan fikih namanya. Kalau fikih itu harus beda pendapat. Nah, nanti prakteknya silahkan mau ikut yang mana, monggo ya. Yang ngusap leher berarti ikut Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i. Yang nggak ngusap berarti ikut Imam Nawawi dan Imam Syaukani dan yang lainnya. Silahkan, yang manapun boleh. Tapi di sini beliau terlanjur menukil pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi memang guru-guru kita juga ngusap ya. Ketika wudu mereka mengusap leher ya, termasuk Habib Umar bin Hafidh, beliau juga mengusap. Ya mungkin ikut pendapat yang ini. Yang enggak ya nggak masalah, silahkan. Wa yaqulu indahu, dan membaca doa ketika mengusap leher. Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah. Fukka ini bebaskan ya. Bebaskanlah raqabati, leherku. Tapi maksudnya adalah jasad itu ya. Ini majaz. Yang disebutkan raqabah tapi yang dimaksud adalah seluruh jasad ya. Minan nar, dari neraka. Wa a'udzubika minas salasil, dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai, wal aghlal, dan belenggu. Iya, di neraka itu kan orang dibakar sambil dirantai ya. Jadi nggak bisa ngamuk sih. Orang dibakar sambil ngamuk masih mending ya. Ini enggak, dirantai, dibelenggu, dibakar. Kayak ayam bakar ya, nggak bisa gerak. Nauzubillah. Makanya di sini kata beliau, aku berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu yang ada di neraka maksudnya. Baik, dikit lagi ini. As-sadisu as-sunanul lati fi athna'i ghasli rijli, kesunahan-kesunahan yang ada ketika membasuh kaki ya, ketika membasuh kaki. Baik. Pertama, ayyab tadi'a minal asabi', dimulai dari jari-jari ya. Idza kana yasubul ma'ala nafsihi, ya, ini sama kayak khilaf di atas ya. Kalau Imam Romli bilang kalau wudu sendiri ya dari jari, kalau diwuduin orang termasuk pakai keran dari mata kaki gitu ya, dari atas mata kaki. Tapi kalau Ibnu Hajar enggak, mau wudu sendiri mau pakai keran mau diguyurin orang, tetap dari jari mulainya, bukan dari mata kaki ya. Nah, dan kata beliau ketika basuh kaki itu pakai tangan kiri. Wa yaqulu 'inda ghaslil yumna, dan berdoa ketika membasuh kaki kanan, Allahumma ya Allah, tsabbit qadami, tetapkanlah kakiku, alas sirat, ketika menyeberang sirat. Jadi sirat itu jisrun mamdudun ala dhahri jahannam, yang kita kenal dengan sirat itu ya, siratul mustaqim. Itu adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Jadi yang tergelincir sudah ngelayang-layang ya di neraka jahanam. Nanti setelah 7.000 tahun melayang baru sampai dasarnya tuh. Jadi nggak bisa kabur kayak tahanan Palestina tuh, pakai sendok bikin apa? Terowongan ya. Di neraka nggak bisa kabur. Ngelayang aja 7.000 tahun ya. Gimana kaburnya dia? Jadi ini, Allahumma tsabit qadami 'alas sirat. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ketika menyeberang di atas
sirat ma'akdami ibadikas salihin, bersama orang-orang atau hambamu yang saleh. Wa yaqulu 'inda ghusl yusra, dan berdoa ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, antazilla qadami, dari tergelincirnya kakiku, ala sirat, di atas sirat, atau ketika menyeberang sirat, finnari, di neraka, yauma tazillu, pada hari di mana tergelincir akdamul, kaki-kaki al-munafiqin, orang-orang munafik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Iya. Jadi memang sirat itu semuanya ngikuti. Para nabi, rasul pun ya nyebrang gitu. Nah, cuma beda kalau mereka mah ya. Kalau mereka ya dikawal sama malaikat. Iya, kalau di jalan tol kan pejabat dikawal apa? Nabi Rasul juga ya dikawal sama malaikat ya, gitu ya. Paling kita ngikut di belakang kayak ambulan ya. Ya Allah, wa in antum illa wariduha, jadi tidak ada satu orang pun kecuali akan mendatangi sirat itu. Nah, cuma nanti ada yang melewatinya seperti kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Set. Ada aja ya. Jadi ujungnya surga, surga. Ujung sirat itu ya surga. Karena begitu dia selamat nyebrang berarti sudah terbebas dari neraka. Iya, ada yang lewatin seperti petir yang menyambar, ada seperti kal jawad. Jawad itu kuda pacu ya, kuda perang gitu. Cepat gitu. Ada yang kepleset terus, pleset bangun lagi, pleset bangun lagi. Karena di satu riwayat itu nggak mulus gitu ya, perjalanan itu nggak mulus, dia tajam, dia kecil, ya. Terus lah kemudian di kanan kirinya ada kalalib. Kalalib itu seperti apa pisau ya, pisau yang menarik-narik gitu, kalalib namanya. Jadi sengaja biar dia nggak fokus terus gelincir jatuh. Ada juga yang pleset lagi tapi bangun lagi, akhirnya selamat gitu, ya akhirnya selamat. Makanya nanti setelah sirat itu ada haud, setelah sirat ada haud. Haud itu telaga. Ini nggak khusus untuk Rasulullah SAW. Semua nabi punya haud. Allah kasih haud, telaga, untuk minum setelah capek nyebrang sirat itu. Tapi telaga paling besar adalah telaganya Rasulullah SAW. Nah, jadi haud itu sebelum surga, tapi setelah sirat. Walaupun ada sebagian ulama, ini diceritakan dalam Hasyiah Sawi ya, tafsir Jalalain itu, sebagian ulama bilang enggak, haud itu sebelum sirat. Karena ada riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW mengasih minum umatnya dari telaganya, itu di sekitaran beliau ada malaikat yang memegang cambuk mengusir orang-orang yang mencoba mendekati telaga. Diusirin, nggak boleh dekat ya, kayak rebutan bansos gitu ya, enggak, ente nggak dapat gitu kan, pergi gitu. Rasul kan orangnya nggak tegaan, Pak. Beliau tuh orangnya masya Allah rahmah ya, makanya wa ma arsalnaka illa rahmatal. Jadi nggak tega lihat orang diusirin sama malaikat pakai cambuk gitu, cambuk malaikat lah, bukan cambuk polisi, malaikat ini. Kata Rasulullah, ya kenapa kok diusirin? Mereka kan umat saya katanya. Nah, ini kata malaikat, ya Muhammad, anta la ta'rifu ma fa'alu ba'daka. Maknanya seperti itu kurang lebih. Ada di Sawi ya. Ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Nah, jadi banyak yang menyimpang gitu ya, banyak yang menyimpang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata ulama, itu masih ada tuh orang-orang ahli neraka yang mencoba mendekati haud. Berarti haud itu sebelum sirat. Karena orang yang masuk neraka itu nggak mungkin bisa lewat sirat. Dia pasti nyemplung gitu, ya pasti tergelincir. Ya, intinya khilaf lah ya. Ada dua pendapat waktu haud, apakah dia sebelum sirat ataukah setelah. Tapi yang utama setelah sirat ya. Jadi setelah nyebrang, minum di situ, habis itu baru masuk surga. Ya, baru masuk surga. Insyaallah. Baik, ini doa ketika basuh kaki. Yang kedua, dalku, diusap ya, diusap. Imrarul yadi alal, jadi dalku itu adalah
Imrarul yadi 'alal 'udhu, mengusap-ngusap tangan di atas anggota yang sedang dibasuh. At-takhlil, yang ketiga takhlil, menyela-nyela jari. Wa dzalika, caranya bi khinsiril yadil yusra, menggunakan kelingking tangan kiri. Mubtadi'an, dimulai dari khinsir rijlil yumna, dimulai dari kelingking kaki kanan. Terus ya, ila khinsiril rijlil yusra, sampai ke kelingking kaki kiri. Min asfal, dari bawah. Dari bawah ya. Nah, makanya wudu itu sunnahnya duduk ya. Wudu itu sunnahnya duduk. Karena kalau sambil nungging agak sulit, Pak. Ya, apalagi yang punggungnya agak bermasalah itu. Nah, langsung nyungsep itu. Iya. Kalau di Yaman tuh hampir rata semua masjid di depan keran itu ada bangku. Satu keran, satu bangku. Satu keran, satu bangku. Saya pernah lihat di Indonesia baru di Az-Zikra atau di masjid lain ya. Tapi waktu ke Az-Zikra itu almarhum siapa? Ustaz Arifin ya. Nah, beliau bikin tuh. Bukan bangku itu sih, dia kayak semen permanen ya. Sama di Yaman juga gitu. Nggak tinggi, pendek aja. Cukup buat duduk aja gitu. Nah, jadi wudunya bisa sambil duduk. Karena ketika menyela-nyela jari kaki ini, kalau nggak duduk memang agak ribet ya, agak ribet. Ini cara menyela-nyela jari lewat bawah ya. Kalau tangan kan gampang aja kayak gini. Kalau kaki tadi kayak gini. Baik. Yang kelima, atayamun, mendahulukan yang kanan. Yabda birijil yumna tsummal yusra, mulai kaki kanan baru kiri. Yang kelima, italatu tahjil, memanjangkan basuhan. Ila nisfis saq, sampai pertengahan betis. Ya, sak itu betis. Wal akmal, dan sempurnanya ila rukbatain, sampai ke dengkul. Ya, berarti kalau kita wudunya kayak gitu, ntar cahayanya dari bawah sampai dengkul, dari tangan sampai bahu ya. Nah, muka deh. Perut mah gelap lah ya. Biarin dah, malu kita Pak. Perutnya maju gitu. Baik. Nah, ini memanjangkan basuhan di kaki. Yang keenam, al-mubalaghah fi ghaslil akib. Ya, jadi memperhatikan dengan maksimal ketika membasuh tumit akib, karena memang rawan tertinggal. Akib itu tumit ya. Nah, karena rawan tertinggal. Kita fokus ke depan tapi belakang enggak ada yang lewat gitu ya. Nah, itu. Yang ketujuh, al-mualah. Mualah sama tadi, baina masyrasi wa ghasli rijlain. Jadi langsung mencuci kaki setelah mengusap kepala. Yang kedelapan, at-tathrif fi ma madha, ya, menegakalikan yang tadi. Baik. Terakhir, as-sabi', yang ketujuh, as-sunanul lati ba'dal faragh minal wudu, kesunahan ya setelah selesai dari wudu. Yang pertama, syurbuhu min fadli wudu'ihi. Nah, jadi katanya sunnah minum dari sisa air wudunya. Ya, minimal yang ngalir dari muka tuh, gitu ya. Tapi kalau lagi puasa jangan, modus itu batal puasa. Ya. Iya. Warashi izarihi bihi, dan menyipratkan. Rash itu menyiprat ya. Izarihi, kainnya, bihi, dengan sisa air wudu. Ini hikmahnya untuk menghilangkan was-was. Jadi kalau sekiranya selesai wudu, kita ambil air sisa wudu ya, atau yang dari keran gitu, kita cipratin ke kain kita. Jadi kalau nanti setan datang, tuh kencing itu keluar lagi misalkan. Nah, kita bisa menolak bisikan itu. Kita tolak dengan, oh itu mah tadi air yang saya ciprati. Karena emang setan itu selalu mengganggu ya, setan selalu mengganggu. Ya. Ada walhan, ada lagi khunzab, nama-nama setan yang ganggu lagi wudu dan sholat ya. Lagi yang ganggu sholat kalau nggak salah walhan namanya. Setan yang suka ganggu kalau lagi wudu atau taharah, khunzab. Makanya sebelum masuk toilet kan baca doa ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith.
Jadi khubuts itu setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Dia takutnya ada setan lagi kawin di kamar mandi, marah dia. Makanya kita baca doa, gitu kan. Kalau perlu memang terpaksa buka pakaian, dan itu boleh kalau memang perlu ya, seperti mandi dan yang lainnya. Baca doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, itu doa dibaca dalam hati kalau di toilet. Hikmahnya untuk menutup pandangan setan atau jin. Jadi kalau kita baca doa itu mereka nggak bisa lihat kita. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu. Karena sekarang mereka bisa lihat kita, Pak. Innahu wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum, ya. Jadi jin bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Tapi katanya wallahu alam di surga kebalikan nanti, Pak. Ya, kalau di surga kita yang bisa lihat mereka. Mereka bisa lihat kita. Katanya ya. Antar kita godain di surga, Pak. Gantian. Dulu kita nakutin dia, nakutin kita, ntar di surga kita takutin. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, ad-du'a'u ba'dahu, doa setelahnya, mustaqbilan lil qiblah, sambil menghadap kiblat, wa rafi'an yadayhi, seraya mengangkat kedua tangannya, bihaitsu, ya, diangkat setinggi sekiranya yura bayadu ibdaihi, terlihat bagian ketiaknya. Maksudnya diangkatnya nggak gini, kalau gini kan ketutup ya. Tapi diangkat seperti ini sekiranya ketek kita kalau itu kelihatan. Tapi jangan dilihatin beneran, nggak usah. Ya sekiranya seperti inilah ya. Ada yang bilang lagi sambil lihat langit. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, dan seterusnya. Ini doanya. Wahwa doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berarti sambil ngadep kiblat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah ini ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doanya. Setelah itu dilanjut baca surat Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai selesai maksudnya. 3 kali. Wa'idil kursi, lanjut ayat kursi. Selesai ini komat gitu kan. Nggak apa-apa, praktek sekali-kali, Pak. Ya, seumur hidup minimal sekali. Jadi habis doa sampai waj'alni minal shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Setelah itu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, sampai akhir. Baru masuk. Masuk udah salam jamaah ya. Ya Allah. Tapi pegel juga kalau gini, Pak ya. Tapi biasanya saya mah doanya ngadep kiblatnya pas doa aja. Pas baca Al-Qadarnya sambil jalan. Karena pegel juga kalau sampai Al-Qadar 3 kali, ayat kursi sekali ya kan. Atau minimal nggak ngangkat tangan pun ngadep kiblat sama orang dilihatin, ngapain tuh orang gitu ya. Iya, saya sih biasanya ngadep kiblat tuh ketika baca doanya aja sampai waj'alni min ibadikas shalih. Udah, masuk sambil baca Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya nggak perlu kenceng-kenceng, sir pun nggak masalah ya, dan ayat kursi. Baik, yang keempat, sholatu sunnatil wudu. Nah, sholat sunnah wudu, wahiyya ba'dal wudu, yaitu 2 rakaat setelah wudu. Bihaitsu tunsabu ilaihi, ya sekiranya sholatnya ini masih dibilang untuk wudu, nggak terlalu lama jedanya. Wa yaqra'u fiha, dalam sholat sunnah wudu itu baca suratai, 2 surat, Al-Kafirun dan Ikhlas. Ya, ini rahasia Sayyidina Bilal bin Rabah sudah terdengar suara sendalnya di surga. Padahal beliau masih di dunia ya. Masyhur lah ceritanya ya. Ya Bilal, apa maknanya itu ya? Jadi maknanya, wahai Bilal, apa yang kamu kerjakan sehingga mendapat kemuliaan seperti itu? Jadi Rasulullah SAW
ketika di surga Mi'raj itu mendengar suara sendalnya Sayyidina Bilal. Orangnya masih di bumi, sendalnya udah di surga, Masya Allah. Akhirnya kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, saya tidak pernah berwudu kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Ini yaitu keutamaan sholat sunnah wudu. Dan kejadian ini juga dijadikan dalil oleh para ulama dalam memahami makna bid'ah. Nah, jadi bid'ah itu definisinya bukan yang tidak dilakukan atau diajarkan Rasulullah, bukan. Kenapa? Jadi nggak semua yang tidak diajarkan Rasulullah, tidak semua yang tidak dipraktekkan Rasulullah, lalu kemudian kita lakukan bid'ah, enggak. Karena buktinya ini Sayyidina Bilal. Nanti ada lagi sahabat yang diadukan karena selalu baca surat Al-Ikhlas ketika sholat. Ada lagi sahabat yang baca doa iftitah. Ya. Selesai sholat, Rasulullah belok atau nengok ke belakang, nanya kepada sahabat, man qara'a hadza? Siapa yang baca doa ini tadi waktu sholat? Kira Rasulullah marah, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani ngaku maksud. Tapi akhirnya ada yang ngaku, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata beliau, saya bukannya marah, tapi tadi ketika sholat saya melihat beberapa malaikat bud'ah itu ya 3-10 itu bud'ah. Bud'ah itu malaikah ya, beberapa malaikat berebut untuk menulis pahala doa. Nah, berarti kan itu inisiatif beliau ya, inisiatif sahabat itu. Iya, ada lagi yang imam masjid bacanya Al-Ikhlas terus. Semua sholat dibaca Al-Ikhlas. Akhirnya ada jamaah yang kesel kali ya, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini imam masjid kita ini baca Al-Ikhlas mulu. Dipanggil sama Rasulullah, ma hamalaka ala hadza, ente kenapa kau baca Al-Ikhlas mulu? Ini kata beliau, fa inni uhibbuha ya Rasulullah, karena saya menyukainya ya Rasulullah. Nah, jadi beliau ini cinta benar sama surat Al-Ikhlas. Akhirnya kata Rasulullah, Al-Ikhlas yunjik, katanya. Al-Ikhlas yunjika, maknanya seperti itu. Al-Ikhlas akan menyelamatkanmu. Nah, itu kan inisiatif mereka ya. Lah kalau diajarin sama Rasulullah ngapain nanya? Nah, jadi dari situ para ulama menyimpulkan, tidak semua yang tidak diajarkan Rasulullah atau dicontohkan Rasulullah, lalu kemudian kita lakukan bid'ah, enggak. Buktinya 3 sahabat tadi melakukan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Tapi karena ada dalil umum yang mendukung perbuatan mereka, Rasulullah mendukung, ya, bahkan menjanjikan pahala yang besar. Jadi itu ya, itu salah satu dalil ya. Jadi memang ulama itu masya Allah mereka kecerdasannya. Dari cerita aja bisa menyimpulkan dalil. Nah, tapi di sini kata beliau, saya akhiri ya, watan dari jufi ghairiha. Sholat sunnah wudu itu bisa digabung dengan sholat lainnya, ya, bisa bergabung dengan sholat lainnya. Baik. Jadi kalau nggak salah Imam Suyuti ya dalam Al-Ashbah wan Nadhair itu menyebutkan beberapa jenis sholat yang mundarijah, beberapa jenis sholat yang bisa digabung dengan sholat lain. Di antara sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, sunnah ihram, sunnah tawaf, dan yang lainnya. Jadi maksudnya bisa digabung dengan sholat yang lain, Pak. Kita masuk masjid, sebelum masuk masjid kan wudu, terus pas masuk masjid kan udah azan, bentar lagi qomat, kita mau qobliyah. Ya udah tuh 3 sholat digabung dengan 1 niat. Maksudnya 3 niat digabung dalam 1 sholat. Jadi nanti usolli qobliyatul isya wa sunnatal wudu wa tahiyyatal masjid. 3 in 1. Iya. Tetap 2 rakaat, salatnya tetap 2 rakaat. Ya. 2 rakaat tapi dapat 3 jenis salat. 3 in 1 ya. Iya. Itulah enaknya ilmu tuh. Orang 6 rakaat kita 2 rakaat, sama-sama aja pahalanya ya.
Nah, jadi itu jenis-jenis sholat yang mundarijah. Makanya sini kata beliau, watan dari jufi ghairiha ya, watan dari jufi ghairiha. Ya, masih banyak kan ini? Nah, ini sunnah umum dalam wudu. Ini melengkapi ya. Jadi yang ke-8 as-sunanul amah fil wudu, sunnah umum dalam wudu. Pertama istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang kedua al-julus, duduk. Yang ketiga tarku nafdil ma, jangan mengepretkan apa? Ini apa namanya? Ngepretin kan? Iya, diginiin tuh. Jadi habis wudu itu nafdil ma, jangan ngepretin air gitu ya. Al-iqtisad fil ma, hemat dalam air. Nah, ini program DKM. Adamul israf fis shab, ya tidak banyak-banyak ketika buka keran atau nyiduk air. Yang kelima ala yatakallam, sunnahnya tidak ngomong. Tapi seandainya ngobrol pun nggak batal wudunya, tapi sunnahnya jangan ngobrol ya. Yang keenam wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminihi. Ya, jadi meletakkan air yang kalau pakai cidukan ya, air yang mau dipakai sebelah kanan, wa may yusubbu minhu an yasirihi, kalau mau ditampung sebelah kiri. Jadi air yang mau dipakai sebelah kanan, sisanya sebelah kiri. Jadi nyiduk gitu ya. Nah, ditampung lagi nggak apa-apa. Yang ketujuh al-mualah. Nah, al-mualah adalah bihaitsu yaghsilul udwa tsani qabla jafafil udwil awal. Jadi mualah adalah membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering. Basuh tangan sebelum muka kering. Ma'tidalil hawa, tapi ya dengan memperhatikan cuaca ya. Cuacanya lagi sedang gitu, nggak terlalu panas. Wal mizaj ya suhu tubuh kita ya, suhu tubuh kita juga lagi normal ya, nggak habis diomelin istri maksudnya. Kalau bisa ngomelin istri mah bentar juga kering itu, panas kan. Wazaman dan waktu gitu. Yang ke-8 alla yaltima wajahu bil ma, jangan menampar wajahnya dengan air. Maksudnya waktu nyuci muka tuh jangan diginiin, bus gitu ya. Ya ditaruh aja gini. Gak usah diginiin itu ya, kayak steam motor, masya Allah. Nah, ini maksud dari alla yaltima wajahu bil ma, jangan menampar wajahnya dengan air. Yang ke-9 ayyatawaqqar rasyas, menghindari cipratan. Menghindari cipratan. Fa yajlisu, karena emang sunahnya duduk, maka dia duduk fi mahallin di tempat la yanhur rasyas fihi, sekiranya cipratan itu nggak kembali lagi ke dia. Cipratan nggak kembali lagi ke dia, berarti agak tinggi gitu ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10 tarkul isti'anah fi sabbi illa li'udhrin. Jadi tidak meminta tolong ketika diguyurin air. Jadi nggak minta tolong sama orang diguyurin airnya. Illa li'udhrin, kecuali udhur ya. Iya, kecuali ya nggak bisa sendiri ya silahkan. Yang ke-11 tarkun tanshif, tidak mengelap. Ya, tidak mengelap air sisa wudu ya. Jadi nggak pakai anduk tuh atau pakai sorban, jangan. Biarin aja basah. Illa li udhurin, kecuali udhur, meriang, segala macam nggak apa-apa. Ya, habis wudu langsung dilap gitu. Nah, tapi sunnahnya jangan dilap. Karena itu lagi proses menggugurkan dosa ya. Iya. Kan dosa kita tuh gugur dengan tetesan wudu. Yang ke-12 tarku ziyada ala thalath. Jangan lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 makruh kalau air sendiri, haram kalau air masjid atau air wakaf ya. 13 alla yang kusoma wuduhi an mud, air wudunya tidak kurang dari 1 mud, karena Rasulullah itu wudu pakai 1 mud, mandi dengan 1 sa'. 1 mud itu kurang lebih 600 mili. 600 mili aqua botol ya. Ini berapa ini? 200. Berarti Rasulullah itu wudu 3 gelas gini Pak. Dan wudunya sempurna. Dan wudunya sempurna. Iya, ini 200 mili nih. 1 mud 600 mili, berarti 3 gelas ini. Kita mungkin buat muka doang. Ya walaupun kata para ulama, kalau yang bisa silahkan. Yang bisa wudu dengan 1 mud silahkan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata para ulama, Rasulullah itu bisa wudu dengan air 1 mud
Karena kulit beliau itu lebih lembut dari sutra. Ya kan? Kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, kulit Rasulullah itu lebih lembut dari sutra, lebih wangi dari misik. Jadi satu tetes ngalir tuh. Lah kan kita mah Pak, kulit badak ini. Nggak ngalir-ngalir dia, berhenti, kering gitu ya. Kalau Rasulullah kan kulitnya lebih lembut dari sutra, Masya Allah ya. Jadi air setetes langsung ngalir tuh. Nah, makanya cukup satu mud. Dan beliau kalau mandi junub ya, bukan mandi biasa, itu satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Berarti kalau satu mud 600 mili, satu sa' 2,4 liter. Iya. Jadi 2,4 liter cukup untuk mandi beliau. Padahal perawakan Rasulullah ya besar ya. Jadi hemat air Rasulullah. Masya Allah. Yang terakhir istishabun niyah ila akhiril wudu. Jadi jangan sampai ngeblank dari niat. Istishab ini selalu menghadirkan istishab. Ya, menghadirkan niat ila akhiril wudu sampai akhir wudu. Jadi kita sampai cuci kaki kiri itu masih ingat kalau kita lagi wudu gitu. Bukan lagi berenang, bukan lagi ngopi, bukan. Jadi fokus gitu ya. Nah, makanya kata para ulama ya kunci khusyuk di sholat ya dimulai dari wudu ya. Kalau wudunya khusyuk, insya Allah kebawa ke sholat. Hakadha. Dan ini waktu-waktu yang disunahkan untuk wudu ya. Istahabul wudu, disunahkan wudu pertama li'iradatin naum, ketika mau tidur sunnah wudu. Waliqiraatil Quran, untuk baca Al-Quran sunnah wudu. Baca Al-Quran tanpa menyentuh maksudnya. Kalau mau menyentuh mushaf ya wajib. Ini baca Al-Quran lewat hafalannya, walaupun kan nyentuh tetap sunnah wudu. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri, untuk hadir majlis ilmu atau majlis zikir sunnah wudu walaupun gak megang mushaf. Wali ziaratil kubur, mau ziarah kubur ke makam bapak, ibu, guru ya, itu sunnah wudu. Wal baqa' ala taharah daima, dan menetap selalu dalam keadaan suci ya, kita kenal dengan dawamul wudu. Nah, itu sunnah ya. Makanya dalam satu riwayat dikatakan malaikat Jibril akan menemani orang yang wafat dalam keadaan berwudu ya. Jadi akan menemani proses sakaratul maut orang yang dalam wudu, temenin sama malaikat Jibril. Wa tajdidul wudu, sunnah tajdidul wudu, wa kullu ma ahdatsa tawaddu'a ya, setiap kali hadas dia wudu lagi. Wallahu a'lam. Syurutul wudu wallahu a'lam bissawab. Kita mau praktek wudu. Masih ada waktu enggak? Kalau masih kuat kita praktek, kalau enggak kuat ya saya ngikut. Ya. Gimana? Ustaz, mau praktek apa nanti? Kalau sekarang saya sengaja pakai koko ini, nggak pakai gamis biar gampang bukanya. Praktek ya. Berarti nggak boleh nanya, kita tutup. Prakteknya di mana? Di sana. Nggak apa-apa Pak Ji. Nggak apa-apa ya. Siap. Jadi kita tutup dulu, baru kita praktek. Baik, ya, kita tutup dulu materinya. Ya tadi teorinya sudah kita jelaskan. Nanti kita praktekkan ya. Sambil nanti diingat-ingat, betul nggak nih sunnahnya ada di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, kita cukupkan materinya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.